Koneksi antar materi, modul 2.1. Bersama saya, Niwayan Krisnadewi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Glunggung. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pengertian selanjutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus memutuskan keputusan masuk akal yang berorientasi pada murid, yakni pertama, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, penilaian berkelanjutan. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, menyusun tujuan pembelajaran dengan jelas. Tujuan pembelajaran yang jelas akan membantu guru untuk memutuskan metode, media, atau strategi apa yang ingin digunakan. Murid juga perlu mengetahui tujuan pembelajaran untuk membantu murid dalam memahami kompetensi yang akan dikuasainya. Yang kedua, melakukan pemetaan kebutuhan belajar. Guru melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Hal ini bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket. Strategi diferensiasi yang digunakan adalah berdasarkan hasil dari pemetaan kebutuhan murid. Ada 3 jenis strategi diferensiasi, yakni diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang akan diajarkan pada murid dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar murid, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat murid, dan aspek profil belajar murid atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi proses berkaitan dengan proses kegiatan belajar mengajar atau KBM yang dilaksanakan oleh guru. Dalam proses ini, guru perlu memahami apakah murid akan belajar secara berkelompok atau mandiri. Yang ketiga, diferensiasi produk berkaitan dengan produk yang akan dihasilkan oleh siswa. Produk yang dimaksud di sini merupakan hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan kepada guru. Selanjutnya adalah penilaian berkelanjutan dan refleksi. Penilaian berkelanjutan adalah penilaian yang melibatkan semua indikator melalui pengembangan soal yang terkait hasilnya dianalisis untuk menemukan kemampuan dasar mana yang telah atau belum dimiliki murid serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Refleksi berkaitan dengan apa yang dirasakan selama pembelajaran dan apa yang didapatkan setelah pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu kebutuhan murid untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Mengapa demikian? Setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak semua murid bisa kita perlakukan sama. Alasan lain, yakni jika kita tidak memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal tersebut dapat menghambat murid untuk bisa maju dan berkembang belajarnya. Dampak dari kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi antara lain, setiap orang merasa disambut dengan baik, murid dengan berbagai karakteristik merasa dihargai. Dan tentunya
ada rasa aman, ada harapan bagi pertumbuhan, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan, ada keadilan dalam bentuk nyata. Materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain program guru penggerak. Koneksi antar materi dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 2.1 mengalami benang merah terhadap keberpihakan kepada murid. Keberpihakan pada murid ini akan melahirkan generasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antar materi modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Menurut pemikiran KHD, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan zaman dengan berpihak pada anak sesuai dengan perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Dalam modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Dalam modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, sebagai seorang guru, kita harus mandiri, membuat bahan ajar, reflektif setelah melakukan pembelajaran, dan berpihak pada murid. Seorang guru penggerak juga harus inovatif dalam inovasi-inovasi pembelajaran. Dalam modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, kemandirian, inovasi, dan keberpihakan kepada murid dapat terwujud dalam suatu proses pembelajaran berdiferensiasi. Penilaian berkelanjutan bisa dilakukan dengan melakukan refleksi. Dalam modul 1.3 visi guru penggerak, dalam modul 1.3 ini merumuskan visi untuk mengutamakan murid dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan sesuai dengan tuntutan zaman dan karakter profil pelajar Pancasila. Dalam modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, salah satu jawaban keberpihakan murid dalam proses pembelajaran adalah pembelajaran berdiferensiasi. Dalam modul 1.4 tentang budaya positif, di sana menyebutkan bahwa salah satu pembentukan budaya positif adalah membuat keyakinan kelas, yang salah satunya adalah saling menghargai satu sama lain. Modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu bentuk sikap saling menghargai segala keunikan masing-masing murid. Kesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berdiferensiasi menjawab dan memenuhi kebutuhan murid dalam proses pembelajaran, di mana ada rasa saling menghargai satu sama lain sesuai dengan keunikan masing-masing. Dalam penerapannya, pembelajaran berdiferensiasi harus mempertimbangkan tujuan pembelajaran, pemetaan kebutuhan murid, menentukan strategi diferensiasi, dan melakukan penilaian berkelanjutan serta refleksi. Guru penggerak dalam menggerakkan visi menciptakan lingkungan yang kondusif, dalam menuntun murid menjadi generasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila dilakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Mari tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam Guru Penggerak.